Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Oke, nah hari ini kita bertemu pada mata pelajaran digital marketing. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen komunikasi online. Tapi hari ini Ibu nggak ngajar langsung, tapi kalian menonton video pembelajaran yang sudah disediakan. Jadi kalian harus menyimak dan memperhatikan dengan benar. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita mempelajari tentang manajemen komunikasi. Nah, apa saja sih materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Pertama, pencernaan konten atau konten. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, distribusi dan promosi konten digital. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu perencanaan konten atau biasa disebut dengan konten. Apa itu konten plan? Konten plan adalah sebuah jadwal perencanaan untuk mengembangkan suatu konten dengan tujuan untuk mendukung suatu bisnis agar tujuannya segera perencanaan yang dimaksud di sini adalah mana atau jenis konten apa yang akan kalian buat. Yang kedua, platform apa yang akan kalian gunakan untuk membuat konten yang sudah kalian buat. Yang ketiga, jadwal pembuatan pada konten yang sudah kalian buat. Dan selanjutnya ada content plan versus content strategy. Nah, ternyata content plan dan content strategy ini memiliki suatu perbedaan. Kalau content plan itu berfokus hanya pada konten, seperti jadwal penguploadan suatu konten. Nah, kalau content strategi itu format suatu konten secara keseluruhan. Seperti contohnya, kalian akan membuat konten apa, kenapa kalian ingin membuat konten tersebut. Oke, setelah kita sudah mengetahui apa itu content plan, apa saja perbedaan dari content plan dan content strategi, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana cara membuat content plan. Terdapat beberapa langkah atau beberapa cara bagaimana kita membuat konten yang baik. Yang pertama, menentukan tujuan atau target capaian. Dalam menentukan tujuan atau target capaian, terdapat beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ada jangkauan atau reach. Jangkauan atau reach ini diartikan sebagai jumlah viewers kalian, jumlah followers yang meningkat saat kalian mengupload konten kalian, dan jumlah orang yang mengunjungi sosial media kalian. Yang kedua, ada interaksi atau engagement. Interaksi atau engagement ini merupakan jumlah orang-orang yang menyukai konten kalian, memberikan komentar, dan membagikan konten yang sudah kalian buat. Nah, yang ketiga, ada konversi atau conversion. Konversi atau conversion di sini diartikan sebagai sebanyak orang yang membuat dari audiens menjadi pelanggan. Jadi, banyaknya orang yang tertarik dari video yang sudah kalian buat atau konten yang sudah kalian buat untuk membeli barang yang kalian promosikan tanpa ada kesadaran merek atau awareness. Dan konversi ini diartikan sebagai seberapa banyak orang yang sudah mengenal produk atau produk kalian yang sendiri. Hal ini bisa kalian dapatkan dari survei seperti kalian membutuhkan atau menyebarkan survei yang berisi seperti berapa banyak orang-orang yang sudah mengenal kalian, apa saja yang kalian dari produk tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat memahami konten yang disukai oleh audiens. Langkah yang selanjutnya yaitu repurpose konten, di mana apabila kita sudah membuat suatu konten sebelumnya, kita dapat memanfaatkan kembali konten tersebut. Dengan cara kita bisa memodifikasi, bisa menambahkan suatu elemen, ataupun beberapa hal dalam konten yang sudah kita buat. Contohnya dalam sebuah artikel blog, kita sudah membuat sebuah artikel blog, kita dapat manfaatkan
kembali menjadi sebuah video, infografis, ataupun sebuah progres. Yang selanjutnya menerapkan prinsip ATM, Attention, Trust, dan Monetization. Attention atau perhatian, bagaimana caranya kita sebagai seseorang yang memproduksi sebuah konten dapat menarik perhatian dari audiens. Caranya dengan beberapa hal, yaitu misalnya kita bisa memakai perumpamaan, pendekatan, dan juga mengungkapkan suatu pernyataan yang menarik dalam sebuah judul konten yang kita buat. Yang kedua, trust atau kepercayaan. Bagaimana caranya kita dapat membangun kepercayaan dari audiens? Dengan berbagai cara, misalnya kita bisa membuat sebuah konten yang informatif, edukatif, berkualitas, dan juga konsisten. Pastikan konten yang kita buat, yang kita ubah, yang kita sebarkan, itu dapat dipercaya oleh audiens. Yang ketiga, yang terakhir yaitu monetization atau monetisasi. Gimana? Monetisasi adalah suatu proses mengubah sesuatu menjadi uang. Nah, dalam konteks ini, bagaimana caranya kita sebagai seseorang yang memproduksi sebuah konten dapat mengubah suatu konten yang kita buat tersebut menjadi berpenghasilan. Yang selanjutnya yaitu mempromosikan konten. Setelah membuat konten, kita harus penting melakukan promosi konten dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dapat menggunakan media sosial. Menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya untuk membagikan suatu konten yang sudah kita buat kepada audiens. Buat postingan tersebut secara menarik dengan cuplikan konten. Kemudian di sini materi selanjutnya ada influencer marketing. Jadi nanti kita akan mengenali lebih apa dari influencer marketing itu, kemudian melihat cara menjadi influencer yang baik. Yang pertama itu ada atau dari influencer marketing. Nah, strategi pemasaran yang melibatkan kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan
sekali produk atau layanan disebut sebagai kekerasan kerja. Akan tetapi, tidak semua kerjasama dengan masyarakat yang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akar keduanya. Bisa jadi kerjasama ini hanya untuk meningkatkan kesadaran atau keduanya. Lalu, apa aja sih peran dari kerjasama kerja ini? Nah, peran dari kerjasama kerja ini yang pertama adalah menghasilkan konten yang lebih menarik. Influencer selalu memiliki cara yang menarik untuk menciptakan konten-konten yang akan fokus atau berlaku di media sosial. Nah, hal ini akan membantu dalam mengadopsi strategi konten agar produktif dan menarik. Kemudian, peran yang kedua untuk menantikan kreativitas dan presisi. Dengan informasi peran influencer sangat penting untuk memastikan keluarga berdasarkan kepada komunitas yang dapat. Memiliki influencer yang relevan dengan niche pasar dan sudah memiliki adalah kebijakan yang merupakan langkah yang sesuai dalam saat ini. Kemudian peran yang ketiga itu adalah melakukan engagement dengan audiens. Kerjasama dengan influencer juga dapat meningkatkan interaksi dengan audiens di media sosial. Pertama, kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan kualitas konten sebelumnya diberikan di akun pengguna. Kemudian untuk penanganan keamanan itu memperkuat audiens. Rekomendasi dari influencer sering atas dari sumber yang tercapai. Kolaborasi dengan influencer akan memberikan paparan yang lebih luas bagi masyarakat terhadap produk tersebut. Untuk meningkatkan penjualan, biasanya melalui sistem yang bisa menjalankan proses. Pengamatan ini dapat dengan beberapa sosial yang menjadi jadi perusahaan yang berfungsi menjadi sekolah bisa dengan menggunakan kehidupan sesuai kebutuhan. Yang kedua, melalui karya influencer itu sendiri menuju peningkatan diri yang memberikan membuat pesan dari waktunya tidak cukup, kita lanjutkan diskusinya di depan ya. Mau belajar hari ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.